Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan encourage yourself. Semangati diri Anda sendiri. Kuatkan diri Anda sendiri. Teguhkan kepercayaan diri Anda sendiri. Tentunya kepercayaan bukan kepada diri sendiri, tetapi kepercayaan kepada Tuhan. Kita akan belajar apa yang firman Tuhan sampaikan untuk kita semua pagi menjelang siang hari ini. Klik. Diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Mari kita membacanya bersama-sama yang versi bahasa Indonesia. 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan David encouraged himself in the Lord his God. Anda dan saya percaya kalau sudah menjadi orang Kristen cukup lama, kita sering mendengar khotbah. Dan itu adalah hal yang sangat baik. Karena dengan mendengar, kita banyak belajar. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya tidak bosan-bosannya untuk terus belajar firman Tuhan. Karena itu, klik. Jangan jemu-jemu untuk hadir di gereja. Kita perlu untuk rajin ke gereja. Selain untuk belajar, kita perlu untuk bersosialisasi. Kita perlu untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Karena Anda dan saya diciptakan sebagai makhluk sosial. Selain itu juga, kalau Anda memprioritaskan ke gereja, artinya Anda menyatakan bahwa Tuhan adalah prioritas dalam kehidupan Anda. Tetapi kalau gereja sudah menjadi nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, artinya Tuhan sudah bukan prioritas. Anda punya prioritas sendiri. Alkitab tidak penting bagi Anda. Firman Tuhan tidak penting bagi Anda. Karena Anda punya prioritas yang lain. Bukan berarti kalau Anda berhalangan dan memang tidak bisa ke gereja, itu lain cerita. Tetapi selama Anda bisa, Anda harus semakin giat untuk hadir di setiap ibadah. Yang setuju katakan amin. Di dalam gereja kita mendapatkan pertolongan. Di dalam gereja ada sebuah komunitas yang menopang kita, minimal di dalam doa. Atau kita bisa mendengar kata-kata yang positif, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Gereja membekali kita untuk siap menjalani kehidupan. Tetapi saya mau katakan di sisi sebelah kanan, ada kalanya dalam hidup kita tidak selalu ada di tengah-tengah sebuah komunitas. Bahkan seringkali ketika masalah datang, krisis melanda, atau kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita lebih banyak menjalaninya sendirian, di luar komunitas. Karena itu kita perlu dikuatkan dalam sebuah komunitas supaya kita siap untuk berjalan sendirian, siap menghadapi badai apapun di dalam kehidupan kita. Dan seringkali saya mau katakan, dalam kehidupan ini hanya ada Anda dan Tuhan. Tidak ada orang lain, tidak ada yang melihat. Hari ini Anda mendengar khotbah, bisa jadi besok dan lusa dan seterusnya, Andalah yang harus mengkhotbahi diri sendiri. Karena itu sangat penting untuk kita hadir di gereja, mendengar firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan di saat teduh kita sendiri.
Supaya kita tahu apa yang harus dikhotbahkan kepada diri kita sendiri ketika hanya ada kita dengan Tuhan. Ada kalanya kita mengalami tawar hati, kita patah semangat, kita takut, kita khawatir, kita tidak punya solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan ketidakpastian ini membuat kita gelisah. Anda dan saya harus bisa menguatkan kepercayaan kita sendiri kepada Tuhan. Nah, pagi menjelang siang hari ini saya hanya mau menyampaikan 3 poin. Apa yang bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengkhotbahi diri sendiri, menyemangati diri sendiri, supaya ketika kita jatuh pun kita bisa bangkit kembali. Yang pertama, kita harus bisa berkata dalam segala musim kehidupan bahwa Yesus menyertaiku. Karena ini janjinya Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia katakan, aku menyertai kamu. Bukan kadang-kadang, senantiasa. Dan tidak ada kondisinya. Pada waktu Yesus hendak naik ke surga, para murid mengalami ketakutan, ketidakpastian, kegelisahan. Yesus mau sampaikan pesan, tidak perlu khawatir, melalui Matius 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Dikatakan di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita ulas ayat ini, Bukan hanya Yesus menyertai kita, tetapi Dia punya segala kuasa. Amin. Kalau Anda orang percaya, iblis tidak dapat menguasai hidup Anda. Amin. Iblis tidak pegang kendali hidup Anda. Beberapa orang Kristen percaya bahwa iblislah penguasa dunia ini. Oh iya benar, karena dunia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi iblis bukan penguasa kehidupan orang Kristen. Hidup Anda tidak ada di tangan iblis. Iblis tidak bisa mengusik hidup Anda. Haleluya. Bahkan firman Tuhan katakan, yang seringkali mencobai diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Kita yang cari gara-gara, kita yang membawa diri kita masuk di dalam masalah. Karena kita tidak taat, karena kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan selalu salahkan iblis, karena iblis tidak pegang kendali. God is in control of your life. Coba belajar dulu bahasa Inggris, katakan dulu kanan kiri, Jesus is in control of your life. Biar belepotan gak apa-apa, bilang, Jesus is in control of your life. Kecuali Anda bukan orang percaya. Kalau Anda orang percaya, Yesuslah penguasa hidup Anda. Haleluya. Yesus berkuasa atas hidup orang percaya. Itu dari ayat yang ke-18 tadi kan? Kepadaku diberikan segala kuasa. Lalu Yesus memberikan amanat agung. Tahukah Anda, Yesus sendiri tidak pernah melakukan amanat agung pergi ke luar negeri secara fisik. Yesus cuma melayani di tanah Israel. Yesus menyuruh murid-muridnya melakukan hal yang dia sendiri tidak pernah lakukan.
Tugas yang besar. Makanya ada satu ayat dikatakan bahwa kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang Yesus pernah lakukan. Karena Yesus secara fisik terbatas. Anda dan saya hari-hari ini apalagi tidak terbatas. Apalagi dengan adanya teknologi. Mari kita manfaatkan teknologi secara positif, mempengaruhi dunia dengan Injil Kristus. Haleluya. Dengan hal-hal yang positif. Jangan pakai medsos untuk ngomel-ngomel, tapi pakai medsos untuk bagikan kesaksian hidup yang berkaitan dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Satu tugas yang besar diberikan oleh Yesus di tengah kekhawatiran dan kegalauan daripada para murid. Tetapi Yesus tidak meninggalkan mereka sendiri. Tugas yang besar ini diikuti dengan sebuah janji. Aku menyertai kamu senantiasa. Dan aku punya segala kuasa. Haleluya. Karena itu dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami tantangan yang kita rasa terlalu berat, kita mengalami atau mendapatkan tugas yang terlalu besar, kita merasa tidak qualified di dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan menempatkan kita di posisi itu. Kita harus bisa mengatakan kepada diri kita sendiri, Yesus menyertai aku. Dan bersama dengan Dia, segala perkara dapat kutanggung. Haleluya. Dan saya mau katakan tidak ada yang lebih besar dari kuasa yang ada di dalam kita. Namanya Yesus. Haleluya. Dan Dia menyertai kita senantiasa. Karena itu dalam segala keadaan, dalam keadaan sikon apapun, tidak perlu kita berkata negatif. Tidak perlu kita justru mengutuki situasi dan kondisi itu. Tapi mari kita terus bersyukur. Karena kita punya Yesus yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Dan Dia menyertai kita, Dia punya segala kuasa. Haleluya. Yesus yang sama, yang berada bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dapur perapian. Waktu itu Nebukadnezar, dia melihat ada sosok yang keempat. Dia katakan, rupanya seperti anak dewa. Saya mau katakan kepada Nebukadnezar hari ini bahwa mohon maaf Nebu, dia bukan seperti anak dewa, tetapi dia adalah dewa di atas segala dewa. Haleluya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesuslah yang ada di dalam dapur perapian itu, bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena itu ketika janji Tuhan di dalam kehidupan kita seolah-olah semakin menjauh dari penggenapan, Anda tidak boleh terlalu percaya kepada perasaan Anda. Anda harus lebih percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan Yesus ada bersama-sama dengan aku. Amin. Klik. Yang kedua, kita harus bisa berkata kepada diri kita sendiri bahwa Yesus ada di dasar yang terendah. Ulangan 33 ayat yang ke-27 dikatakan, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Haleluya. Ketika Musa menyampaikan firman Tuhan ini, Musa ada di penghujung hidupnya. Sebentar lagi dia akan mati. Dan di akhir hidupnya dia banyak berbicara tentang kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan firman ini satu ayat sebelumnya Israel dipanggil sebagai Yeshurun.
Yeshurun artinya the beloved one. Bangsa yang dikasihi, umat yang terkasih di mata Tuhan. Sekalipun mereka sering memberontak, mereka suka melanggar titah Tuhan, tetapi Tuhan tetap memanggil Israel sebagai Yeshurun, yang dikasihi. Haleluya. Kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan melakukan berbagai perkara yang hebat, perkara yang dahsyat, itu yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel di akhir hidupnya. Banyak pekerjaan tangan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan di atas gunung. Gunung Sinai, Gunung Horeb, gunung apa lagi? Gunung Nebo, Gunung Moria, dan gunung-gunung yang lain. Menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan atas gunung-gunung. Klik. Itu sebelah kiri. Artinya adalah Tuhan adalah Tuhan saat hidup kita berada di atas. Ketika Anda sedang enjoy life, segala sesuatu berjalan lancar, doa Anda dijawab sesuai dengan harapan Anda ada di puncak gunung. Dan ingat, Tuhan adalah Tuhan ketika Anda berada di puncak gunung. Karena itu jangan lupakan Tuhan ketika Anda ada di puncak gunung kehidupan Anda. Amin. Tetapi di sebelah kanan jangan lupa, tadi firman Tuhan dikatakan di bawahmu. Di bawah artinya dasar yang terendah. Artinya Tuhan pun ada di mana kita berada, di titik terendah kehidupan kita sekalipun. Dia ada di sana bersama-sama dengan kita. Lengannya selalu lebih rendah dibandingkan titik terendah kehidupan kita. Anda merasa Anda sudah terpuruk. Tidak mungkin ada pertolongan, tidak mungkin ada harapan lagi dalam kehidupan Anda. Tetapi Anda lupa bahwa di bawah keterpurukan Anda masih ada lengan yang menopang Anda. Dan dia sangat sanggup untuk mengangkat Anda kembali. Lengan-lengannya yang kekal, lengan-lengannya yang penuh kasih. Dan kita harus bisa berkata kepada diri kita sendiri, sekalipun aku jatuh, aku akan selalu ada di dalam jangkauan tangan Tuhan. Namanya jatuh ini bukan selalu jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa pun tidak ada dosa yang terlalu merah, yang terlalu hitam bagi Tuhan. Kalau Anda mau berbalik kepada Dia, Dia sanggup memutihkan Anda kembali, menyucikan Anda kembali. Haleluya. Dan di masa kegelapan hidup kita merasa, Tuhan, aku sudah sesat ini, aku sudah salah keputusan. Aku sudah tidak mungkin lagi lah bisa kembali seperti dulu. Jangan meremehkan kuasa Tuhan. Karena di masa kegelapan pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Menopang kita dengan lengan-lengannya yang kekal. Haleluya. Karena itu percayalah bahwa di bawah keluarga Anda ada lengan-lengan yang kekal. Di bawah keuangan Anda ada lengan-lengan yang kekal. Di bawah kesehatan Anda ada lengan-lengan yang kekal. Haleluya. Klik. Yang ketiga, kita ngebut pagi siang hari ini. Karena saya harus pergi sebentar lagi. Yang ketiga, kita harus berkata kepada diri kita sendiri, aku punya iman untuk apapun yang aku harus hadapi. Bukan saya yang ngomong. Kalau saya yang ngomong bisa salah, karena saya hanya manusia. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan.
Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya setiap kita saat ini, Anda mungkin merasa Anda punya kepercayaan sudah mulai luntur. Api yang dulunya berkobar-kobar sudah mulai redup. Belum padam, tapi redup. Dalam keadaan seperti itu pun, Anda masih punya iman. Menurut firman ini, selama Anda adalah orang percaya, Anda selalu punya iman. Tidak peduli sekecil apapun, Anda punya iman. Karena itu tidak ada sesuatu pun yang Anda harus alami, yang Anda harus hadapi, yang Anda harus lewati, yang Anda bisa katakan, aku tidak punya iman untuk ini. Anda salah. Karena untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup Anda punya iman untuk hal itu. Tuhan sudah kasih iman untuk Anda mampu melewati hal itu. Haleluya. Karena di dalam Yesaya dikatakan bahwa Tuhan menentukan awal kehidupan kita itu dari titik akhir. Dari cara Tuhan mengatur hidup kita, bukan Dia bersama-sama dengan kita dari awal sampai akhir, tidak. Dia sudah ada di akhir. Dan Dia menetapkan awal kehidupan kita dari titik terakhir. Karena itu tidak ada yang mengejutkan bagi Tuhan. Mungkin ada hal, peristiwa yang mengagetkan kita. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada satupun yang mengejutkan bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu semuanya. A sampai Z kehidupan Anda, Dia sudah tahu. Setiap keputusan Anda, Tuhan sudah tahu. Dan Dia sudah memperhitungkannya. Di dalam rencananya, di dalam rancangannya atas hidup Anda. Haleluya. Dan di akhir itu, di titik terakhir, ketika Tuhan menciptakan kita, ketika Tuhan memulai hidup kita, merintis hidup kita, Dia sudah kasih kita iman. Untuk menghadapi apapun yang harus kita alami di sepanjang hidup kita. Dari titik awal sampai titik akhir. Dari Alfa sampai Omega. Makanya Yesus disebut sebagai Alfa dan Omega. Haleluya. Dia bukan hanya menyertai kita di awal. Bukan juga hanya menyertai kita di akhir. Tetapi di antara Alfa dan Omega, Dia selalu menyertai kita. Dan Dia selalu memberikan iman untuk segala sesuatu yang harus kita lewati, yang harus kita lalui. Dia tahu kita perlu iman untuk bisa terus berkemenangan. Dia sudah kasih iman itu. Karena itu ketika Anda mengkhotbahi diri Anda sendiri, jangan malah berkata negatif tentang diri Anda sendiri. Anda harus bisa berkata bahwa aku sudah dibekali iman untuk hal ini. Karena aku punya iman yang daripada Tuhan, maka aku akan keluar lebih baik daripada ketika aku masuk. Aku akan terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, dari iman kepada iman. Haleluya. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bahwa tidak ada hal yang terlalu sulit, terlalu sukar bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk setiap krisis yang kita hadapi, Tuhan sudah memberikan, bahasa Inggrisnya, the measure of faith. Ukuran iman tertentu. Dan saya mau sampaikan sedikitnya 3 kebenaran tentang iman yang saya percaya Anda juga sudah tahu, biar ini hanya menjadi pengingat dalam kehidupan Anda. Klik. Yang pertama,
Iman itu penting. Makanya kebenaran tentang iman itu penting. Anda harus tahu itu. Di dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32, ini menjelang kejatuhan daripada Petrus. Petrus seringkali saya sampaikan di sini mulutnya lebih cepat daripada otaknya. Ngomong dulu, pikir belakangan. Itu Petrus. Dia ngomong sama Yesus hal-hal yang besar, hal-hal yang mungkin secara manusia, secara kedagingan dia tidak mungkin kuat untuk bisa menanggungnya. Tapi karena dia ya seperti itu tadi, mulutnya lebih cepat daripada otaknya, yang penting ngomong dulu. Yang penting iya dulu. Ya kan, kita sama bos kita kan kadang-kadang iya pak. Kita jadi ABS, asal bapak senang. Ya kan? Padahal kita tahu kita tidak sanggup. Tapi di depan pemimpin kita nggak berani ngomong, tidak berani berargumen, tidak berani bilang, Pak, kalau bapak kasih saya tugas itu boleh sih, cuma saya perlu dibantu, saya perlu support. Petrus nggak seperti itu. Dia bilang aku bisa kerjain sendiri, padahal dalam dirinya dia tahu dia nggak bisa. Makanya jadi karyawan jangan ABS. Asal bapak senang. Saya tahu sih banyak pemimpin hari-hari ini itu sifatnya pasal 1, pasal 2. Tahu pasal 1, pasal 2 kan? Yang bekerja di kantor pasti tahu pasal 1, pasal 2. Pasal 1, pemimpin selalu benar. Pasal 2, kalau pemimpin salah, lihat pasal 1. Pemimpin selalu benar. Tapi nggak ada di Mount Hermon. Haleluya. Tidak ada di gereja Tuhan. Itu orang dunia. Orang dunia seperti itu. Jadi kalau dibilang pasal 1, pasal 2, gitu, itu bukan hal yang positif. Petrus sebentar lagi mau jatuh dalam dosa. Yesus tahu. Yang didoakan oleh Yesus bukannya, Petrus, semoga kamu lepas dari pencobaan itu. Yesus tidak berdoa seperti itu. Semoga kamu dihindarkan dari pencobaan itu. Oh, semoga Petrus kamu mendapatkan keuangan yang berlimpah-limpah. Kamu melihat hari-hari yang baik. Enggak. Yesus cuma berdoa satu hal. Petrus, aku berdoa bagimu supaya apa? Imanmu tidak gugur. Yesus tidak mencegah Petrus jatuh dalam dosa. Yesus juga tidak menyingkirkan pencobaan yang akan menjatuhkan Petrus. Dia izinkan Petrus jatuh. Tapi dia berkata, aku hanya mau sampaikan, aku hanya mau berdoa, supaya imanmu tidak gugur. Dan ketika engkau sadar, ketika engkau sudah bertobat, jadilah berkat bagi orang lain. Itu saja pesannya Yesus. Dan saya mau katakan itulah doa yang terbaik yang Anda bisa doakan bagi orang yang sedang mengalami dan melewati masa yang sukar dalam hidup Anda. Seringkali Anda kehabisan kata-kata bagaimana menasehati seseorang supaya tetap kuat, supaya tetap semangat menjalani hidup yang berat ini. Terkadang pada akhirnya doa terbaik yang Anda bisa doakan bagi orang itu adalah, aku hanya bisa berdoa supaya imanmu tidak gugur melewati semua ini. Yesus sendiri yang meneladankan hal itu. Karena Yesus tahu iman lebih penting dari hal-hal duniawi. Iman lebih penting dari uang, dari karir, dari jabatan, dari kesenangan sesaat. Dan Anda tahu mengapa iman itu penting? Anda bisa kehilangan segala materi dalam hidup Anda. Tetapi kalau Anda masih punya iman,
Anda bisa bangkit kembali dan Tuhan akan sanggup mengangkat engkau lebih tinggi dari sebelumnya. Haleluya. Itulah pentingnya iman. Iman yang bounce back. Dan kebenaran kedua tentang iman, ini mungkin mengejutkan bagi beberapa Anda yang suka ngomong sama orang, harus punya iman yang besar. Oh, Tuhan tidak perlu iman yang besar. Tuhan hanya perlu iman yang kecil. Ukurannya apa? Itu ayatnya, Matius 17 ayat 20. Jadi jangan paksa-paksa orang punya iman yang besar. Karena Tuhan tidak pernah mensyaratkan iman yang besar. Iman yang kecil pun Tuhan sanggup menyingkirkan gunung-gunung dari kehidupan Anda. Haleluya. Kita seringkali menghakimi para murid ketika mereka dilanda badai di Danau Galilea. Petrus berjalan di atas air, kemudian tenggelam. Kita hakimi Petrus, imannya kecil. Bahkan kita salah mengartikan perkataan Yesus. Yesus kan memang bilang bahwa hai kamu orang yang kurang percaya. Bahasa Inggris dikatakan, oh ye of little faith. Tapi sebenarnya Yesus tidak sedang menegur para murid. Saya mau melihatnya dari kacamata yang berbeda. Yesus sedang memuji para murid. Yesus sedang mengajarkan kepada Anda dan saya, umat Kristen perjanjian baru, dengan iman yang kecil saja, Petrus berjalan di atas air. Dengan kurang percaya saja, Yesus mampu membuat Petrus berjalan di atas kemustahilan. Oh, you of little faith. Itu bukan teguran, itu pujian dari Yesus dan pengajaran bagi Anda dan saya bahwa untuk bisa melakukan hal yang mustahil, engkau tidak perlu iman yang besar, hanya perlu iman yang kecil. Little faith. Haleluya. Karena itu jangan terus berusaha untuk istilahnya itu memompa iman kita supaya makin besar, makin besar. Tidak salah sih punya iman yang besar. Semuanya juga dari Tuhan. Tapi dengan iman yang kecil saja, nanti Anda cek itu ayatnya ya. Matius 14 ayat 31. Oh you of little faith. Dengan little faith, Petrus berjalan di atas air. Bagaimana dengan iman yang medium? Iman yang besar. Apa yang bisa dilakukan? Iman yang kecil aja berjalan di atas kemustahilan. Itulah iman yang Anda punya. Amin. Iman yang kecil tapi bandel. Tidak pernah menyerah. Haleluya. Dan bicara tentang biji sesawi. Ini berbicara tentang hal yang tidak signifikan, hal yang seringkali diremehkan, hal yang kecil, yang remeh, yang sepele. Tetapi bukan soal kekuatan daripada biji sesawi itu. Tetapi apakah biji itu mau tetap tertanam atau tidak? Apakah biji itu tetap bisa hidup dan bertahan, tetap bertumbuh, melewati proses yang harus dia alami? Biji itu harus bisa timbul dari tanah yang kotor. Bisa nggak kita bertumbuh di lingkungan tanah yang kotor? Biji itu harus menembus tanah berbatuan. Harus bersaing dengan lalang, dengan gulma yang lain. Untuk mendapatkan nutrisi. Untuk tidak teralihkan perhatiannya dan fokusnya. Itu yang membuat biji itu pada akhirnya menghasilkan perkara yang besar. Bukan soal kekuatannya. Kita seringkali tidak kuat, iman kita lemah. Tapi saya mau katakan itu yang kita perlu iman yang kecil tapi bandel.
Akankah biji itu bertahan hidup ketika ada binatang ternak yang menginjak-injak tanah di mana biji itu tertanam? Bisakah Anda menahan diri untuk tidak kehilangan emosi, untuk tidak kehilangan penguasaan diri ketika orang menginjak-injak kehidupan Anda, dan Anda tetap mempertahankan iman Anda tidak gugur, tetap melayani Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tidak undur dari Tuhan? Jadi bukan soal kekuatan dari biji yang kecil, tetapi akankah biji itu survive melewati berbagai proses kehidupan? Demikian juga iman Anda dan saya. Will it survive the process of life? Akankah iman kita bertahan melewati berbagai musim kehidupan? Bukan hanya melewati sekedar lewat, tetapi kita bertumbuh semakin kuat, semakin dewasa, semakin berkarakter. Dan itulah yang termanifestasi kepada dunia luar di sekitar kita. Karena itu saya mau katakan Zakaria 4 ayat yang ke-10. Jangan pandang rendah hari-hari peristiwa kecil. Jangan pandang remeh hal-hal yang kecil. Anda mungkin mendapatkan kesempatan yang kecil. Manfaatkan kesempatan yang kecil ini untuk menghasilkan buah yang besar. Saya sudah khotbahkan ini minggu lalu kan. Itulah iman anjing. Mampu untuk memakai remah-remah dan mengubahkannya menjadi sesuatu yang signifikan. Haleluya. Yang terakhir, kita punya iman untuk hal ini. Itulah kebenaran tentang iman yang ketiga. Aku dimampukan untuk melewati apapun yang aku harus lewati. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 23, Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita berkenan bukan karena perbuatan kita, kita berkenan karena kita hidup di bawah naungan darah Yesus. Haleluya. Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, atau keturunannya meminta-minta roti. Karena itu aku punya iman untuk hal ini. Katakan dulu, aku punya iman untuk hal ini. Haleluya. Bahkan Mazmur 68 ayat 19 dikatakan, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena hari demi hari Tuhanlah yang menanggung bagi kita. Bahasa Inggris dikatakan dialah yang melimpahi kita dengan berbagai hal-hal yang baik. He loads us with His benefits. Bahasa Inggris dikatakan. Bayangkan Anda ditimpa oleh muatan truk 7 ton, ya kan? Tapi hal-hal yang bukan mencelakakan Anda, melainkan hal-hal yang baik. Berkat yang baik dari Tuhan. Haleluya. Anda tahu kenapa Daud membawa 5 batu saat melawan Goliat? Kenapa 5? Dia cuma butuh 1. Tuhan tahu Daud cuma butuh 1. Ini ada beberapa interpretasi. Yang pertama, kalau Anda belajar, Goliat ini punya saudara. Jumlahnya 4 orang, 5 sama Goliat. Katanya begitu. Anda harus belajar mendalami hal ini. Makanya Daud ambil 5 batu. Yaitu interpretasi orang lain lah. Nggak ada salahnya juga. 5 juga bisa berarti nama Yesus. 5 huruf kan? Y-E-S-U-S. 5. Tapi saya baru mendapat pewahyuan yang baru. Terkait kenapa Daud membawa 5 batu. Padahal Tuhan tahu 1 aja cukup.
Anda tahu kan, saya pernah khotbahkan ini kapan saya lupa. Karena Tuhan yang Anda sembah selalu menyediakan lebih daripada cukup. Anda nggak dengar pernyataan saya, beberapa dari Anda ngantuk-ngantuk ngelamun. Daud membawa 5 batu licin, padahal Tuhan tahu dia cuma butuh 1. Karena Tuhan yang kita sembah selalu menyediakan lebih dari cukup. Haleluya. Itulah arti El Shaddai. He is the God of more than enough. Lebih daripada cukup. Anda cuma butuh 1, dia siapkan 5. 5 ini berbicara angka kasih karunia. Ada 5 jawatan di dalam gereja kasih karunia. Benyamin yang melambangkan kasih karunia mendapatkan jatah 5 kali lipat lebih ketika duduk di meja di istana Mesir. Ya kan? 5 angka kasih karunia. Haleluya. Anda perlu kasih karunia Tuhan untuk bisa berkata, aku punya iman untuk hal ini. Haleluya. Klik. Ini hanya kesimpulan saja. Bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus bisa berkata pada diri kita sendiri, meyakinkan diri kita sendiri, Yesus menyertai aku dan dia punya segala kuasa. Yang kedua, di bawahku ada lengan-lengan yang kekal. Yang ketiga, aku punya iman dan aku tidak akan takut. Haleluya. Jadi kalau Anda harus berhadapan dengan Goliat sekalipun, kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan lebih daripada yang kita perlukan untuk bisa mengalahkan